Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Elis di TK TV channel TV-nya Guru Indonesia. Pada video kali ini saya akan Q&A mengenai video P3K tahun 2021. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe. Sahabat guru semuanya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat sahabat guru semuanya yang sudah mengisi kolom komentarnya di video mengenai P3K tahun 2021. Terima kasih banyak ya. Dan di sini kita lihat ya, ternyata banyak pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan P3K ini. Jadi di luar sana sahabat guru juga masih ada yang belum mendapatkan informasi lengkap mengenai P3K, dan juga ada yang belum paham mengenai apa sih P3K dan syaratnya seperti apa. Nah, kita lihat ya pertanyaannya ada apa saja nih di sini ya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Imrizki Fauzi. Nah, di sini pertanyaannya adalah, Kak, saya mau bertanya, saya sudah terdaftar di Dapodi, sudah perpal juga, masa kerja juga 1 tahun, apakah saya bisa ikut atau hanya yang ikut itu yang memiliki NUPTK? Nah, sahabat guru semuanya, mengenai NUPTK ya, di video yang kemarin saya sampaikan mengenai syarat dari P3K tahun 2021 ini tidak disebutkan bahwa kita harus memiliki NUPTK. Jadi yang disebutkan itu jadi harus linier ya, jadi harus S1 seperti itu, dan harus sudah melakukan perpal ijazah, itu yang utama langkah pertamanya. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Juhairiyah Junet nih. Bagaimana dengan ijazah saya yang lulusan di bawah 2003? Ijazah sudah diupload, sudah menghubungi pihak kampus juga. Kampus hanya memberi surat keterangan apakah bisa ikut ke tes P3K, sedang di PD Dikti itu belum terdaftar. Nah, Bunda Juharia, memang ya dari PD Dikti itu sendiri untuk yang lulusannya 2003 ke bawah itu ada informasi ya bahwa tidak akan terdaftar, jadi tidak bisa terbaca ketika kita mencari data kita di PT Dikti seperti itu, karena sebelumnya emang ada informasi. Dan juga untuk mengikuti P3K ini insya Allah bisa, dan surat keterangannya disimpan saja barangkali nanti diperlukan. Jadi langkah pertama sudah bagus, lakukan perpal ijazah saja, nanti disinkronkan dengan Dapodik, itu sudah cukup untuk syarat yang pertama ya. Dan selanjutnya yaitu dari Resti Suryani. Nih, bagaimana untuk standar minimal IPK-nya? Wah, kalau untuk standar IPK-nya itu ya belum keluar nih juknisnya. Jadi lebih baik kita jangan terlalu fokus ke sana dulu. Kita ikuti aja dulu alurnya nanti seperti apa. Kita nanti tunggu juknisnya terbit. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberi kelancaran dan kemudahan, dan insya Allah IPK-nya sesuai dan kita semua bisa lolos ya. Selanjutnya yaitu bagaimana dengan guru yang sudah sertifikasi, apakah tetap sertifikasinya atau nanti hilang gitu ya. Nah, status sertifikasinya. Nah, untuk sahabat guru semuanya yang sudah sertifikasi dan mau daftar P3K, tidak usah takut karena tunjangan profesinya tetap ada, dan juga sertifikasinya juga tetap ya statusnya, jadi tidak akan hilang seperti itu ya. Lalu ada lagi pertanyaan dari Zulfaulailah nih. Kak, apakah untuk honorer guru PAUD ada peluang? Nah, ketika saya kemarin membuat video, saya juga sudah jelaskan bahwa guru PAUD memang ada peluang untuk mengikuti, karena sudah disebutkan ketika Mas Menteri mengumumkan tentang seleksi P3K waktu lalu. Jadi guru PAUD bisa mengikuti seleksi P3K. Asal apa? Asal sudah terdaftar di Dapodik ya. Selanjutnya, Kak, apakah sarjana yang baru lulus dan belum jadi honor bisa mendaftar P3K? Nah, ini pertanyaannya,
kalau misalkan baru lulus, ijazahnya sudah ada belum? Ya, dan sudah terdaftar di Dapodik belum? Ya, jadi kalau misalkan baru lulus tapi belum ngajar, sepertinya itu belum bisa, karena kemarin disampaikan bahwa ini untuk guru honorer swasta atau negeri ya yang sudah terdaftar di Dapodik, dan nanti bisa melakukan perpal ijazahnya di info GTK. Seperti itu ya. Terus di sini ada lagi pertanyaan dari Nurlina Alin. Nih, mau bertanya, kalau ijazah D3 bisa ikutkah? Nih, karena kemarin sudah disebutkan untuk S1 linier ya. Jadi D3 mungkin saya jawab di sini belum bisa, tapi bisa jadi bisa ikut ya. Tapi karena kita nunggu juknisnya terbit nih, nanti mudah-mudahan ada kabar baik buat para guru honorer yang mungkin ijazahnya D3 ya, kita berdoa saja. Tapi untuk sejauh ini dari kita lihat dari syarat-syaratnya bahwa untuk S1 yang linier yang mengajar dan terdaftar di Dapodik. Nah, setelah perpal ini dari Kak Ayu Dinda. Setelah perpal, proses selanjutnya bagaimana untuk daftar P3K? Nah, setelah perpal, nanti tunggu info selanjutnya, pantau terus info GTK-nya. Nah, dari Anwar Family 28, kalau misalkan saya jurusan pendidikan bahasa Indonesia, terus ngajarnya di SD, apakah bisa ikut P3K? Enggak, katanya seperti itu ya. Nih, untuk jurusan pendidikan bahasa Indonesia dan ngajar di SD, insya Allah bisa ikut. Jadi nanti Kak Anwar ya bisa pilih nanti ketika di pendaftaran sesuai dengan ijazahnya. Seperti itu ya Kak Anwar ya. Dan selanjutnya itu dari Nurul Hidayah. Nih, Nurul Hidayah, saya sudah S1, tapi di info GTK ijazahnya masih SMA. Apa saya bisa ikut tes P3K? Kalau melihat dari ijazahnya dan sudah terdaftar di info GTK sih masih bisa ya, tapi perbaiki dulu datanya, riwayat pendidikannya di Dapodik. Nah, jadi harus menghubungi operator sekolahnya untuk melakukan perbaikan di riwayat pendidikan. Nanti di ijazah SMA-nya diganti dengan S1 ya Kak ya. Dan selanjutnya dari Maya Ampulembang. Bagaimana kalau nama di PDDikti tidak muncul tapi data di Dapodik semua sudah sinkron? Nah, kita fokus dulu aja di data Dapodik. Kalau memang sudah sinkron, kita aman-aman saja, dan nanti boleh menghubungi pihak kampus biar data kita terbaca di PDDikti. Dan selanjutnya dari Nuratman, bagaimana kalau guru honor itu cuma tamatan SMA? Nah, kalau untuk yang tamatan SMA sepertinya belum bisa daftar ya, karena kita melihat dari persyaratannya itu harus S1, tapi mudah-mudahan nanti ada program dari pemerintah ya untuk yang tamatan atau lulusan SMA atau D3. Kita tunggu saja ya info terbaik dari pemerintah. Jadi tetap semangat ya untuk mengajarnya, jangan patah semangat. Mudah-mudahan nanti ada program yang terbaik lagi buat yang para lulusan SMA ya. Terus di sini ada Julie Rose nih. Kak, mau tanya nih, saya bulan Juli kemarin tahun 2020 berhenti mengajar dan saya sudah punya NUPTK. Apakah bisa daftar atau tidak? Nah, kalau melihat dari persyaratan kemarin ya, jadi kita harus tetap terdaftar di info GTK dan juga harus aktif mengajar. Nah, kecuali nih Bunda Julie Rose ini keluar terus langsung nyambung pindah ke
ke lembaga lain. Jadi nggak berhenti dulu, jadi langsung pindah ke lembaga. Jadi kita bisa komunikasi ke OPS yang lama atau lembaga yang lama ke lembaga baru. Jadi nanti di Dapodiknya dibetulkan seperti itu. Jadi ini bisa menghubungi nanti OPS sekolahnya kalau masih statusnya mengajar tapi beda lembaga ya. Nah, di sini ada Yanti Listiana. Ijazah belum keluar, tapi yudisium S1 sudah lulus dan tertera nilai IPK-nya. Gimana ya? Batas verifikasi ijazahnya kan 15 Desember. Apakah masih ada kesempatan ikut tes P3K? Mengingat usia sudah 48 tahun. Wah, Masya Allah, sudah mengabdi jadi honor sudah 23 tahun. Nah, ini untuk Bayanti ya. Kalau ijazah belum keluar, ini bisa menghubungi pihak kampus. Yang terpenting nomor ijazahnya sudah keluar. Jadi ketika kita melakukan perpal ijazah, kan di situ ada yang diisi datanya nama kita, perguruan tinggi, otomatis nanti kan keluar nomor ijazahnya. Jadi kita harus komunikasi ke pihak kampus saja dulu ya. Jadi biar ada surat keterangan kalau kita memang lulusan dari kampus tersebut ya. Dan kalau melihat info kemarin untuk verifikasi ijazah itu batasnya diperpanjang jadi tanggal 31 Desember ya. Jadi masih ada waktu ya. Dan di sini ada Efrata Bukit mau tanya, kalau belum keluar NUPTK apakah bisa? Nah, ini sama ya dengan pertanyaan yang tadi di atas ya dari IM siapa tadi ya, bahwa NUPTK itu sebenarnya sejauh ini tidak terpengaruh untuk mengikuti seleksi P3K. Jadi boleh-boleh saja mau NUPTK-nya ada atau tidak ada. Yang terpenting kita terdaftar di Dapodik. Jadi ikut saja dulu, lakukan dulu perpal ijazah ya. Yuyun Yuningsi nih, yang tidak linier gimana ya? Nih, yang tidak linier sebenarnya di situ disebutkan harus linier, tapi ada juga di bawah syaratnya itu bagi yang tidak linier nanti mengisi di form P3K-nya mengisi sesuai dengan ijazah kita. Jadi nanti ada pilihannya. Kalau ngajarnya tidak misalkan nih ngajarnya matematika, sedangkan ijazah saya pendidikan bahasa Indonesia. Nah, itu nanti di pendaftarannya P3K kita bisa milih sesuai dengan ijazah kita. Jadi nanti ada pilihannya. Nah, tapi kalau misalkan sudah ada serdik ya, jadi kita daftar P3K-nya menggunakan sertifikasi pendidik sesuai dengan linier ijazah yang ada pada serdik seperti itu. Nah, ini dari Belajar Kenari nih, tanya boleh nggak? Boleh dong, itu honorer di sekolah negeri saja atau sekolah swasta saja. Nah, ini sangat jelas sekali bahwa P3K itu bisa diikuti oleh semua guru honorer di Indonesia, baik swasta ataupun negeri, kecuali untuk tendik ya. Kalau tendik yang bisa mengikuti P3K ini hanya tendik di sekolah negeri saja. Jadi untuk swasta belum bisa. Jadi bersabar ya untuk tendik yang ada di sekolah swasta. Dan di sini ada Ani Rosalina nih. Ini mendoakan kita semua nih, semoga guru honorer semua diangkat jadi guru P3K. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Bunda Ani Rosalina. Dan di sini ada Kansa Antonita. Nih, Kansa Antonita bertanya enggak? Ya, enggak. Ini juga motivasi nih buat guru-guru semuanya. Katanya, yuk lihat perjuangan guru honorer, semangat. Katanya gitu ya. Dan juga dari Santi Anti, boleh gak di-share materi PPK-nya? Oke, insya Allah nanti ditunggu ya materi yang berhubungan dengan nanti untuk tes P3K. Insya Allah nanti saya share ya di video berikutnya ya. Dan di sini juga ada Gigi Gina. Terima kasih buat infonya. Sama-sama Bunda Gigi. Mudah-mudahan manfaat ya.
Dan di sini juga ada cairin duit. Nah, ayo kita daftar katanya. Ayo semuanya daftar, gak usah ragu kalau memang kita sudah memenuhi syarat yang pertama, lakukan perpal ijazah dulu ya. Dan juga optimis, berdoa ya, karena kalau memang sudah rezeki gak akan kemana. Jadi berjuang, gak usah takut. Nah, terus ada Sarah Yusra, perpalnya masih ngegantung katanya gitu ya. Perpalnya masih ngegantung gimana ya? Apa belum melakukan perpal ijazah atau memang belum keluar status perpalnya nih Kak Sarah? Bagaimana nih? Tapi mudah-mudahan sekarang sudah nggak ngegantung lagi ya perpalnya, karena mungkin info GTK-nya banyak yang akses, jadi kita susah masuk ya untuk melakukan perpal ijazahnya. Jadi harus sabar ketika buka info GTK-nya. Nah, dari Santo, nah Kak gimana ya yang untuk Kemenag? Nah, sebenarnya ini yang untuk Kemenag ini sekarang dalam proses, jadi dalam proses pembahasan nanti prosedurnya seperti apa, kita tunggu. Buat teman-teman yang di Kemenag, mohon bersabar dan banyak berdoa, mudah-mudahan nanti ada keringanan-keringanan lah, persyaratan-persyaratan yang mudah untuk diproses untuk kita semua. Nah, sahabat guru semuanya, itu Q&A mengenai video P3K tahun 2021 yang kemarin ya. Jadi banyak sekali, dan selain di video saya ini juga saya menyimak, melihat sahabat-sahabat guru yang ada di grup Facebook juga banyak sekali yang mempertanyakan mengenai P3K ini. Jadi saya ulas kembali ya, saya simpulkan untuk syarat P3K ini. Jadi fokus untuk melakukan perpal ijazah ya, itu saja. Dan nanti selanjutnya kita stay terus pantau info GTK-nya, nanti akan ada informasi berikutnya. Nah, sahabat guru semuanya, itulah video Q&A dari TKTP mengenai P3K tahun 2021. Semoga bermanfaat untuk semuanya, dan terus semangat untuk sahabat guru Indonesia ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.